Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan saya ta'zimi Umuna Rais Am Pengurus Pusat Nahdlatul Wathon beserta Sanakda Dane Ketua Pengurus Pusat Sanak Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Sani beserta seluruh jajaran pengurus pusat Nahdlatul Wathon. Yang saya muliakan pengurus wilayah Sanakda dan Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Khairul Fatihin beserta seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Wathon yang kami muliakan, Al-Mukarramun, para tuan guru, para satis, pengurus cabang, jamaah, hadirin yang kami muliakan, dan Sanakda yang saya banggakan, saudara saya Bapak Ali Al-Khairi, calon Gubernur Nusa Tenggara Barat dari Partai Gerindra yang saya hormati, beserta jajaran pengurus Gerindra yang saya banggakan dan yang saya cintai, hadirin Nahdien Nahdiyat yang berbahagia. Rasa syukur tentu tidak pernah henti-hentinya untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan. Saya pribadi dapat bermuajahah, silaturahim, bertatap muka, berijtima, bahkan berbahasul masail pada kesempatan ini. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehariban junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, saya mohon maaf terlambat Umi dengan tidak mengurangi rasa hormat Al-Mukarram Tuan Guru yang kami muliakan. Kami bersepakat dan mengundang majelis ulama kemarin beberapa hari yang lalu karena mengingat kondisi zaman, banyak orang yang nikah dengan video call, banyak orang ambil wali nikah dengan cukup dengan video call dan lain sebagainya. Maka kondisi zaman ini tentu berubah dengan keadaan internet yang begitu meluas. Kalau orang ahli dikatakan 4.0, maka kami mengundang majelis ulama untuk mengadakan bahasul masail dan mengundang para tuan guru untuk mencoba membedah soal-soal ilmu teknologi terkait dengan kondisi kekinian zaman kita. Karena itu tadi kami membuka acara bahasul masail di pendopo rumah rakyat itu, kami adakan di sana
sebagai bentuk implementasi kita semua sebagai penanggung jawab pemegang amanah yang diberikan oleh Allah. Karena itu kami terlambat membuka acara itu tadi. Kami memohon kepada Majelis Ulama menjadi mediator diskusi untuk menyelesaikan soal-soal di kekinian zaman ini. Karena itu kami mohon maaf atas segala keterlambatan itu, dan lagi sekali ngelunsuri maaf dan maaf yang seluas-luasnya. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan tadi disebut Ketua Gerindra. Nunas maaf Bang Guru, kalau ilmu sangat terbatas, tapi sepengetahuan saya, kenapa ada partai politik? Karena memang tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan dalam satu negara. Kami tidak pernah mendengar mantan tuan guru. Kami tidak pernah mendengar mantan ustaz. Tapi kami mendengar mantan bupati ketika berhenti, mantan camat ketika berhenti disebut mantan camat, ketika berhenti jadi gubernur disebut mantan gubernur. Tapi tidak pernah mendengar mantan tuan guru dan mantan ustaz. Maka apa korelasinya partai politik dengan tuan guru dan pemerintah tersebut? Itu melekat dengan sendirinya. Contoh, kalau tidak ada kepala dusun 1 bulan, tidak ada camat, tidak ada bupati, tidak ada gubernur, tidak ada polisi, dan tidak ada tentara. Kemudian sapi kita dibawa oleh maling. Begitu kita tahu, pasti kita ambil dan akhirnya kita saling pukul dan saling habok. Begitu ada di antara sekian banyak yang saling pukul, ada yang mati, lalu kemudian kita mau lapor kemana? Lapor ke kadus, kadus tidak ada. Lapor ke kepala desa tidak ada. Lapor ke bupati, bupati tidak ada. Lapor ke polisi tidak ada. Maka tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan dalam satu negara. Dalam ilmu-ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren, itu ada semua dalam Al-Quran. Maka pondok-pondok pesantren memberikan ilmu yang sungguh luar biasa kepada kita semua yang ada. Dan tentu kepada siapa kita mendapatkan ilmu itu? Kepada guru-guru kita yang kita muliakan. Maka sudah sewajarnya ketika kita mendengar pengurus pusat datang, rasa hormat dan rasa tawaduk kita persembahkan. Kenapa? Karena keilmuannya. Ketika Rasul menerima perintah wahyu sholat, Tuhan langsung memerintahkan kepada Rasul, "Hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan 3 hal. Pertama adalah al-walid, kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua. Kedua, hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan al-alim." Maka kalau kita mendengar orang pidato, yang saya hormati para tuan guru, itu bukan salah, tapi kurang sempurna. Yang benar adalah yang kami muliakan. Ketika guru kita datang, kita cium tangan, itu merupakan kewajiban. Karena di dalam goresan tangan guru ada barokah. Izin tuan guru, saya ini lama jadi kondektur. Kecil, tangan saya ini nyari ubi karena tidak ada yang dimakan. Tapi hanya satu yang tidak pernah kami lupakan.
kalau salaman dengan orang tua. Ke kamar mandi aja kami tidak salaman. Setelah kami hitung-hitung usia kami, Tuan Guru, izinkan kami sanakkan. Belum pernah gagal kami. Sudah 20 tahun jadi pelayan ini. Hitung-hitung kalau tidak mencium tangan Tuan Guru, apalagi guru saya tempat menerima ilmu, rasanya ilmu itu akan hilang. Jadi pimpinan DPR pernah, 5 tahun pimpinan Banggar, di provinsi pernah jadi pimpinan komisi, jadi wakil bupati pernah, dan hari ini tidak ada Tuan Guru di Lombok Tengah yang tidak pilih saya kemarin, Tuan Guru. Hanya persoalan mencari barokah pada guru. Ini kami sampaikan, izin Tuan Guru, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kami punya ada anak-anak juga sekitar 3.000 lebih kan. Anak yatim banyak kan, yang bergaul setiap hari sama mereka. Karena kami tamat SD, SMP, SMA tidak punya ilmu, justru setiap saya ketemu saya selalu mengatakan doakan, doakan, doakan. Hanya itu ilmu yang kami dapatkan. Karenanya melihat kondisi di pondok pesantren yang begitu luar biasa, bagaimana Al-Maghfurullah dulu memberikan ilmu teluran kepada kita semua sehingga cikal bakalnya sampai di Lombok Tengah di mana-mana. NW itu berkembang dengan pesatnya, maka sudah layaknya yang namanya pahlawan nasional itu diberikan gelar kepada beliau. Bagaimana memberikan pundi-pundi pendidikan hampir di seluruh tempat. Kalau kita melihat Lombok Tengah itu ada 139 desa dan kelurahan, Tuan Guru, yang cukup luas. Itu tidak ada yang tidak ada. Dan alhamdulillah kekinian kami juga membelikan seluruh kepala dusun sepeda motor di sana. Ada 1.800 kepala dusun, Tuan Guru. Dan guru ngaji kita berikan insentif. Semua kita berikan. Marbot masjid tidak ada yang tidak dapat. Alhamdulillah itu semua kalau kami melihat karena kerja kerasnya para Tuan Guru, para ulama-ulama yang di tempat itu, dan para Tuan Guru kita berikan jaminan kesehatan. Kita berikan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini kalau di BPJS itu kan sampai kelas 3 saja. Saya, istri saya, anak-anak saya kalau sakit sampai kelas 3. Tapi para tokoh agama, tokoh masyarakat di sana kita berikan jaminan kesehatan sampai kelas P. Nah itu, alhamdulillah ini semua berkat kerja sinergitas kita dengan para ulama-ulama. Kami melihat tadi kehadiran sana dan pimpinan pondok pesantren Yanmu, kemudian Ayahanda Tuan Guru Burhanuddin menimba ilmu di tempat ini, lalu kemudian ditelurkan di Lombok Tengah yang sungguh luar biasa. Dan apa yang kami rasakan hari ini semua itu berkat para alim, para ulama yang memberikan ilmu-ilmu agama di anak-anak kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan alhamdulillah tidak ada guru ngaji yang tidak kita berikan insentif. Kadus kita berikan sepeda motor, yang dapat juara kita umrohkan. Itu semua sinergitas pemerintah dengan para ulama yang begitu luar biasa, yang pernah menimba ilmu di tempat ini kemudian ditelurkan di Kabupaten Lombok Tengah. Saya pribadi hari ini menjadi pelayan hadam masyarakat dengan keterbatasan ilmu dan diperintah menjadi ketua partai oleh rekan-rekan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Banyak hal yang terus kami pelajari, yang akhirnya nanti itu kita telurkan sebagai referensi kita untuk berkarya membangun Nusantara ini sehingga Nusa Tenggara Barat menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik. Itulah yang menjadi harapan kita semua tentu sebagai anak bangsa yang ada di bumi Nusa Tenggara Barat ini. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Begitu kita menjadi anak pondok menimba ilmu, maka kita setiap waktu membaca kitab, membaca Al-Quran.
karena Al-Quran itu sebagai petunjuk atau hudal linnas, sebagai petunjuk manusia yang tentunya menjadi referensi kita berkarya. Maka untuk memberikan pembelajaran yang bermakna berarti ketika kita tamat sekolah di tempat ini, tentu untuk lebih berguna bagi masyarakat agama nusa dan bangsa, kita mengkaryakan diri sebagai anak bangsa di masing-masing kampung kita, di masing-masing daerah kita, yang ilmu itu ditelurkan, lalu kemudian ilmu tersebut merajalela di mana-mana, menjadikan kita hidup positif di bumi Nusa Tenggara Barat ini. Begitu kita menjadi orang yang positif, maka tidak akan pernah lupa akan guru kita. Lewat kesempatan ini, ngelunsur ice ndawagang raga pelunggu sami sebagai bentuk rasa tazim, dewek hadir di harapan raga pelunggu sami ngelunsur sarang-sarang paus Fatihah kita khususkan kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh, guru kita, guru dari guru-guru kita, tempat kita menimba ilmu yang sampai ini sanatnya kita terima, ilmunya kita terima sehingga kita telurkan sampai di mana-mana di Nusa Tenggara Barat ini, lebih khusus kepada pengurus wilayah, pengurus pusat, matur tampi asih yang seluas-luasnya. Terima kasih yang setinggi-tingginya. Dewek tidak pernah bermimpi akan berdiri di tempat ini. Nah, kami menerima undangan, kami kaget Kang. Insya Allah kita akan hadir, cuma agak telat. Ini kita kematur di yang membawa undangan, dan karena itu matur tampi asih seluas-luasnya. Dan pada kesempatan ini mari kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah wabil khusus kepada Al-Maghfurullah yang tentunya memberikan ilmu kepada kita semua, yang kita telurkan sampai di kampung-kampung, yang merambah sampai di desa-desa, yang merambah sampai di kampung-kampung di Nusa Tenggara Barat di 10 kabupaten kota ini. Ala hazin niyah wa likulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. Sanagda dan pengurus pusat, pengurus wilayah serta jajarannya umuna yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, kami sangat bertawaddu dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kiranya. Enggih, kalau persoalan partai bisa juga kita diskusikan setelah selesai pengajian ini. Enggih, mudah-mudahan kebersamaan, sinergitas kita semua membangun Nusa Tenggara Barat melalui organisasi kepartean, karena organisasi itu tempat bersilaturahim, tempat bertatap muka, berijtima, berbahasul masail, diskusi-diskusi tentang pemerintahan dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini bisa bersinergi dengan baik dan bagus, sehingga apa yang menjadi hajatan para alim, para ulama kita yang memberikan ilmu kepada kita itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih yang seluas-luasnya. Mangden ada tititatur dewek kurang pas, kurang berkenan, le arep raga pelunggu sami ngelunsur ice maaf, beribu maaf. Jazakumullah khairul jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.